Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tugas 1 prinsip dan strategi sekuen. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Naufal, Kinanti Anake Duan, Rizza Sofiatul Aliyah, Safira Zulmi, dan saya sendiri, Saibatul Hamdi. Oh ya, yang Muhammad Naufal karena dia sudah hijau, maka dia tidak termasuk dalam presentasi kali ini. Langsung saja tugas 1. Soalnya adalah kita disuruh mengkorelasikan 3 unit stratigrafi yang ada di gambar. Nah, setelah dikorelasi hasilnya seperti ini. Lalu soal 1B. Berapa banyak lapisan yang dapat dikorelasikan terhadap 3 sesi ini? 3 unit. Nah, dilihat dari gambar terdapat 4. 1, 2, 3, 4. Lalu soal 1C. Berapa ketebalan yang paling tebal pada lapisan? Lebarnya 1 meter yang ini, menurut kelompok kami. Ini sekitar 1 meter kalau ini. Ini juga termasuk 1 meter ini. Lalu soal 1D. Lapisan batu bara yang terpresentasikan di B dan C, berapa kedalamannya jika diukur dari A? Jawabannya 4,5. Dari sini ke sini 4,5. 7 sampai sekitar 2,5. Jadi 4,5. Lalu nomor 2. Nomor 2 masih sama tentang stratigrafi unit. Ini ada 2, lalu soal yang A itu disuruh mengkorelasikan seperti yang soal tadi. Dan jawabannya seperti ini. Lalu soal 1B. Unit mana yang terdapat unconformity? Yang terdapat unconformity itu yang A, yang sini itu jelas. Di sini ada legenda yang menandakan terdapat gap year yang disebut unconformity. Lalu unit apa yang hilang dari unconformity? Menurut kelompok kami yang hilang tuh ini, yang batu bara dan batu pasir. Ini di B ada, di A tidak ada. Lalu soal yang D. Disuruh menandakan yang unconformity. Itu yang di sini, yang terdapat gini-gini. Legenda gap year. Lalu tipe unconformity-nya apa? Ini salah ya. Berdasarkan diskusi yang pernah kita lakukan kemarin itu jawabannya disconformity. Kenapa disconformity? Ya karena di sini terdapat gap year yang menandakan unconformity. Jadi ada perbedaan umur di sini. Ini ada sesuatunya, di sini nggak ada. Lalu soal nomor 3. Sama lagi yang A disuruh mengkorelasikan ABC. Lalu korelasinya seperti ini. Lalu soal 3B itu apa yang terjadi pada konglomerat di section C? Mengapa tidak terdapat di A atau B? Jadi menurut kelompok kelam itu konglomerat yang terdapat di lapisannya itu membaji dan tersisipkan di antara batu pasir yang disebut pinch out.
Terus yang soal 3C. Mengapa ketebalan sandstone berubah dari A ke B? Ini mungkin kan juga karena proses transgresi. Jadi transgresi itu kan perubahan permukaan air laut menuju ke daratan. Jadi di sini kan bisa dilihat, di sini itu lapisan batu gampingnya tebal, di sini makin tipis makin tipis. Nah, di sini berarti menandakan kalau yang bagian di sini ini lebih dekat ke daratan, dan yang bagian east lebih dekat ke deep marine atau mungkin shallow marine. Nah, itu hal ini bisa ditandai dengan unit ini, lapisan lempung ini. Kan semakin banyak itu berarti menandakan lokasinya itu semakin ke deep marine. Tapi berdasarkan diskusi kemarin tuh, ini tuh belum tentu berada di marine atau di daratan gitu. Jadi ini bisa juga ditemukan di lokasi seperti Pro Delta atau mungkin lagun. Jadi kita cuma diberi informasi 3 unit seperti ini, tidak tahu lokasinya apa. Jadi kita cuma bisa mengira-ngira ini tuh terdapat di mana. Kalau menurut kelompok kami berdasarkan yang deep marine sama itu, yang west itu yang mendekati daratan, yang east itu mendekati laut. Nah, lalu lanjut ke soal 3D. Arah mana yang ke daratan? Seperti yang saya jelaskan tadi, yang ke daratan itu yang west. Karena di sini jelas bisa diduga ini batu gampingnya, lalu lempungnya tuh makin banyaknya ke kanan. Menandakan di sini di marine. Lalu soal 3E. Arah yang menuju laut seperti yang tadi, yang bagian east. Lalu label ini yang mengilustrasikan transgresi atau regresi. Jadi menurut diskusi kemarin tuh saya notit sebentar mungkin. Nah, di sini yang terdapat batu bara itu mungkin di sini tuh yang transgresi. Ini yang regresi. Lalu lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 seperti biasa, yang pertama tuh disuruh mengkorelasikan ketiga unit ini. Lalu didapat 3 unit itu seperti ini. Lalu tipe sekuensinya apa? Transgresif, regresif, atau transgresif, regresif. Lalu berdasarkan diskusi kelompok kami itu, sekuensinya itu termasuk transgresif, regresif. Nah, yang panjang itu transgresi, yang pendek itu regresif. Bisa dilihat kalau di sini, bentar saya anotit. Sini lapisan batu pasirnya tuh makin tebal dari sini ke sini. Jadi ini menandakan regresi. Nah, di sini bisa dilihat batu lempungnya tuh di sini, makin di sini tuh makin banyak. Jadi yang ini regresi, yang ini transgresi. Nah, balik. Kan makin ke laut tuh berarti ukuran butirnya tuh makin halus. Jadi yang ini regresi, yang ini transgresi. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Lalu lanjut soal nomor C. Yang juru nandain di sini sudah ditandain. Itu yang panjang tuh transgresi, yang
itu regresi. Tapi itu tergantung sudut pandangnya. Jadi yang sini noted lagi. Yang sini itu transgresi, yang sini itu regresi, yang sini transgresi. Lanjut soal ke D. Sedimen yang terdeposisikan di laut kuno berdasarkan tipenya ini bukan termasuk spesies mana yang tidak termasuk ke dekat daratan, yang terdeposisikan dekat daratan. Dan kalau kami itu yang sel. Kenapa? Karena biasanya tuh yang ditemukan itu kan itu batu pasir sama batu lempung kalau yang daerah Merin gitu. Jadi mungkin ini kalau sel itu termasuk transportasi oleh hal lain atau faktor lain. Lalu soal nomor F. Bagian mana yang menunjukkan daratan? Berdasarkan diskusi kelompok kami itu daratannya yang west. Nampak seperti itu bisa dilihat yang bagian batu pasirnya itu kebanyakan masih di daerah A dan semakin halusnya itu ke C. Jadi bisa diduga kalau yang A itu dekat ke daratan, yang I itu ke Merin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk tugas yang bagian kedua. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya, Rizza Sofiatul Aliyah, mengenai tugas 2, di mana pada tugas 2 ini telah diberikan 13 data foraminifera yang berada di laut, di mana 8 diantaranya itu merupakan spesies foraminifera bentonik yang dibagi berdasarkan kedalamannya masing-masing, dan 5 diantaranya itu merupakan spesies foraminifera planktonik yang dibagi berdasarkan umurnya masing-masing. Kemudian di bawah ini diperintahkan untuk menggunakan pendistribusian foraminifera di atas itu sebagai petunjuk untuk membagi kotak yang di bawah ini menjadi beberapa bagian, di mana yang pertama itu diperintahkan untuk membaginya berdasarkan kedalaman airnya, dan yang kedua berdasarkan umurnya. Di sini saya menggunakan garis pembatas berwarna hijau untuk membaginya berdasarkan kedalaman air, dan garis yang berwarna abu-abu untuk membagi berdasarkan umurnya. Yang pertama saya akan menjelaskan pembagian sectionnya berdasarkan kedalamannya, di mana pada section 11 ini itu ditemukan foraminifera bentonik berupa nonion dan quinqueloculina yang mengindikasikan bahwa pada section ini itu memiliki kedalaman antara 0 sampai 50 meter. Kemudian pada section 11 ini itu terdiri dari foraminifera bentonik berupa Hanzawaiya dan Lagena yang mengindikasikan bahwa pada section ini tuh memiliki kedalaman antara 50 sampai 150 meter. Kemudian pada section 11 ini itu terdiri dari foraminifera bentonik berupa Ufigerina dan Valvulineria yang mengindikasikan bahwa pada section ini tuh memiliki kedalaman antara 150 sampai 500 meter. Kemudian pada section 11 ini itu terdiri dari foraminifera bentonik berupa Bolivina grate dan Bolivina marginata yang mengindikasikan bahwa section 11 ini itu memiliki kedalaman antara 500 sampai 1.500 meter. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian sectionnya berdasarkan umurnya, di mana di sini itu ditunjukkan oleh
garis pembatas yang berwarna abu-abu, pada section sebelah sini itu ditemukan foraminifera planktonik berupa Globigerina ciperoensis yang mengindikasikan bahwa pada section ini tuh berumur Latorvian Oligocene. Kemudian pada section sebelah sini itu ditemukan foraminifera planktonik berupa Globigerina dissimilis yang mengindikasikan bahwa pada section ini tuh berumur Aquitanian Miocene. Kemudian pada section sebelah sini itu ditemukan foraminifera planktonik berupa Globigerina dissimilis dan Globigerina tela insueta yang mengindikasikan bahwa pada section itu berumur Aquitanian Miocene. Kemudian pada section sebelah sini itu ditemukan foraminifera planktonik berupa Globorotalia foci yang mengindikasikan bahwa pada section ini tuh berumur Burdigalian Miocene. Kemudian pada section sebelah sini itu ditemukan foraminifera planktonik berupa Globorotalia menardi yang mengindikasikan bahwa pada section ini itu berumur Vindonorian Miocene. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu diperintahkan untuk menggunakan foraminifera di atas untuk petunjuk dalam mengkorelasikan section A, B, dan C ini berdasarkan litologinya. Di mana di sini saya mengkorelasikan section A dan section B dikarenakan ada kesamaan organisme yang terdapat pada section A dan section B, yaitu Hanzawaya dan Lagena pada bagian sebelah sini dan sebelah sini. Serta terdapat Globigerina tela insueta. Lalu pada bagian di bawahnya ini, itu terdapat section yang dapat dihubungkan juga antara section di bagian A dan bagian B. Karena antara section kedua ini itu ditemukan organisme berupa nonion dan Quinqueloculina serta Globigerina ciperoensis. Kemudian dari section di bagian B ini saya hubungkan lagi ke section yang terdapat pada bagian C, di mana pada section bagian C yang pertama itu ditemukan Valvulineria uvigerina dan Globigerina dissimilis dan Globigerina tela insueta dengan penyusun litologinya yaitu batu gamping. Kemudian pada section di bawahnya lagi pada bagian sebelah sini itu dapat dikorelasikan lagi, ditemukan fosil foraminifera berupa Hanzawaya, Lagena, dan Globigerina dissimilis dengan struktur sedimen itu berupa placer bedding. Kemudian pada section yang di sebelah sini itu dapat dihubungkan lagi, itu dikarenakan terdapat organisme yang sama yaitu berupa Quinqueloculina, nonion, dan Globigerina ciperoensis dengan penyusun litologinya yaitu merupakan batu pasir litologinya. Kemudian untuk selanjutnya ini terdapat pertanyaan interpretasi apa yang dapat dibuat dari korelasi di atas dan seperti apa lingkungannya. Pada section di atas itu, pada section A terdiri dari litologi batu pasir, lempung, dan batu pasir. Lalu pada section B terdiri dari litologi lempung, gamping, lempung, pasir. Kemudian pada section C terdiri dari litologi gamping yang semakin menebal daripada section B, tetapi bagian lempung di bagian atasnya itu menghilang. Kemudian dapat disimpulkan dari pengamatan litologi di atas itu bahwa pada section A diendapkan pada laut yang dangkal. Dan semakin ke kanan, yaitu dari B ke C itu, maka itu lingkungan pengendapannya itu semakin dalam. Hal ini dapat dilihat karena semakin ke kanan itu
ukuran penyusun litologi butirnya itu semakin halus. Kemudian untuk selanjutnya yaitu terdapat soal di mana itu diperintahkan untuk menggunakan foraminifera di atas untuk mengkorelasikan berdasarkan kedalaman airnya. Di mana di sini itu pada section yang pertama itu ditemukan nonion dan quinqueloculina yang mengindikasikan bahwa perlapisan tersebut itu berada pada kedalaman 0 sampai 50 meter. Kemudian pada section yang kedua ini itu terdapat foraminifera berupa Ufigerina dan Valvulineria yang mengindikasikan bahwa perlapisan ini itu memiliki kedalaman 150 sampai 500 meter. Kemudian pada section yang ketiga ini itu terdapat foraminifera berupa Hanzawaiya dan Lagena yang mengindikasikan bahwa pada section ini itu memiliki kedalaman sekitar 50 sampai 150 meter. Kemudian pada bagian bawahnya ini terdapat foraminifera berupa nonion dan quinqueloculina yang menunjukkan perlapisan ini itu berada pada kedalaman 0 sampai 50 meter. Kemudian untuk soalnya ini, interpretasi apa yang dapat dibuat dari korelasi di atas dan bagaimana lingkungannya. Pada section A itu terdiri dari fosil quinqueloculina dan nonian yang dapat memberikan informasi kedalaman 0 sampai 50 meter. Lalu semakin ke atas terdiri dari fosil Hanzawaiya dan Lagena yang dapat memberikan informasi kedalaman 50 sampai 150 meter. Lalu ditemukan lagi fosil nonian dan quinqueloculina sehingga dapat dinyatakan bahwa bagian tersebut memiliki kedalaman 0 sampai 50 meter. Kemudian pada section B terdiri dari fosil Hanzawaiya dan Lagena yang menandakan bahwa daerah itu memiliki kedalaman 50 sampai 150 meter. Lalu pada bagian selanjutnya terdiri dari pada lapisan B terdapat fosil Hanzawaiya dan Ufigerina dan Valvulineria yang menandakan bahwa daerah tersebut memiliki kedalaman 150 sampai 500 meter. Lalu pada bagian atasnya terdiri lagi dari fosil nonian yang menandakan bahwa daerah tersebut memiliki kedalaman 0 sampai 50 meter. Kemudian untuk section C pada bagian paling bawah terdiri dari fosil Bolivina marginata dan nonian yang menandakan bahwa daerah tersebut berada pada kedalaman 0 sampai 50 meter. Lalu pada bagian atasnya terdiri dari fosil Valvulineria yang menandakan bahwa daerah tersebut memiliki kedalaman 50 sampai 150 meter. Lalu pada bagian atasnya terdiri dari fosil Bolivina marginata yang menandakan bahwa daerah tersebut berada pada kedalaman 500 sampai 1.500 meter. Lalu pada bagian atasnya terdiri dari fosil Valvulineria yang menandakan bahwa lapisan tersebut berada pada kedalaman 50 sampai 150 meter. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada section A fosilnya diendapkan pada laut dangkal, di mana kemudian semakin ke kanan itu lingkungan pengendapannya itu diendapkan pada daerah laut yang dalam. Fosilnya diendapkan pada daerah laut yang dalam. Kemudian untuk soal yang selanjutnya itu diperintahkan untuk menggunakan foraminifera di atas untuk mengkorelasikan section di bawah ini berdasarkan umurnya. Berdasarkan fosil foraminifera planktonik. Di mana pada section yang pertama ini itu ditemukan Globorotalia menardi yang menunjukkan pelapisan tersebut itu berada pada umur 7 MA. Kemudian pada section yang kedua ini itu ditemukan Globigerina disimilis yang mengindikasikan bahwa perlapisan ini tuh berada pada
umur 16 MA. Kemudian pada section yang ketiga ini itu ditemukan Globigerinatella insueta yang menunjukkan lapisan itu berumur 20 MA. Kemudian pada bagian bawahnya lagi itu ditemukan Globigerina dissimilis yang mengindikasikan bahwa pada bagian ini itu berumur 20 MA. Kemudian pada bagian yang di bawah ini itu ditemukan Globigerina ciperoensis yang mengindikasikan bahwa pada lapisan ini itu berumur 23 MA. Di sini tuh pada garis yang berwarna abu-abu itu menunjukkan periode umur Oligosen dan yang berwarna merah ini menunjukkan periode umur Miosen. Kemudian untuk soalnya, interpretasi apa yang dapat didapat dari korelasi di atas dan bagaimana lingkungannya. Dari planktonik forum yang terdapat pada daerah tersebut di atas ini, dapat disimpulkan bahwa semakin ke bawah umur batuan itu semakin tua. Sedangkan semakin ke atas, umur batuannya itu akan semakin muda. Semakin ke atas, semakin muda umurnya, dan semakin ke bawah itu semakin tua umurnya. Kemudian, untuk selanjutnya itu terdapat soal di mana pada layer pink ini itu ditemukan foraminifera di mana itu ditanyakan bahwa apakah pada bagian ini itu berkorelasi atau tidak. Jawabannya adalah iya. Di mana pada korelasi tersebut itu berdasarkan umur batuannya dapat dikatakan bahwa pada layer pink ini pada section baik pada section A, section B maupun section C itu mengalami pengendapan pada waktu yang bersamaan. Di mana pada bagian ini itu terdapat foraminifera yang diendapkan secara bersamaan. Yaitu sama-sama terdapat foraminifera berupa Globigerinatella insueta pada bagian A, B, dan C-nya. Kemudian di sini itu diperintahkan untuk melihat bagian yang diarsir oleh garis biru di atas ini itu, di mana di daerah ini terjadi peningkatan kelimpahan sedimen yang berbutir kasar. Kemudian ditanyakan apa yang kira-kira menyebabkan peristiwa ini terjadi. Peristiwa ini itu terjadi karena pada bagian ini tuh kelimpahan dari fosilnya itu memiliki sedimen berukuran butir kasar pada daerah yang diarsir biru gelap. Itu dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama itu karena terjadinya amblesan yang dimana itu dapat mengakibatkan lapisan batuan sedimen klastik mengalami kelimpahan. Kedua itu bisa terjadi karena ruang akomodasi sedimen yang terbatas daripada suplai sedimennya. Kemudian yang ketiga itu bisa terjadi karena terjadi penurunan muka air laut, di mana itu dapat membuat energi pengendapan semakin besar yang akan membuat transportasi sedimen menjadi lebih cepat dan memiliki waktu yang tidak cukup untuk mengalami proses sedimen yang memiliki butir sedimen lebih halus lagi. Kemudian untuk selanjutnya itu ditanyakan bahwa dapatkah dikembangkan interpretasi lengkap dari bagian-bagian di atas jika bagian A ke barat
dan bagian B, dan bagian C berada di timur, di mana dapat diharapkan menemukan fosil yang mewakili bagian terdalam dari lautan. Alasannya mengapa? Apakah memungkinkan diharapkan oleh peneliti apakah yang dapat diharapkan oleh peneliti jika mereka pergi ke arah yang berlawanan? Di sini itu interpretasinya adalah pada section A itu memiliki kedalaman yang lebih dangkal daripada section lain. Hal ini dikarenakan dari fosil bentik foram yang berada pada lapisan yang bisa menunjukkan kedalaman dari section fosil ini memiliki spesies foram nonion dan Queen-Cue loculina. Selain itu, kedalaman bisa dilihat dari litologi penyusunnya, di mana pada section C memiliki litologi yang halus daripada litologi yang berada pada section A. Pada section C itu penyusun litologinya lebih halus daripada pada section yang berada pada A. Kemudian tidak adanya lapisan sedimen pasir yang diduga pada section B itu mengalami erosi dan pengendapan baru. Bisa dilihat di sini itu ditemukan. Kemudian berdasarkan fosil planktonik foram, dalam menentukan umur dapat disimpulkan bahwa semakin ke atas lapisan batuan maka akan semakin mudah. Kemudian daerah yang lebih merepresentasikan lingkungan pengendapan yang lebih dalam adalah section C, yaitu mengarah ke timur. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya beberapa jenis foram bentonik yang dapat memberikan informasi mengenai lingkungan pengendapannya, yaitu ditemukan fosil Bolivina granti dan Bolivina marginata dengan kedalaman 500 sampai 1.500 meter. Sedangkan jika peneliti berjalan menuju ke arah yang berkebalikan dengan berjalan ke arah timur, yaitu barat, berjalan menuju arah berkebalikan dengan arah timur, yaitu arah barat, peneliti akan menemukan fosil nonion Queen-Cue loculina yang akan merepresentasikan lingkungan pengendapan dengan perairan dangkal, yaitu dengan kedalaman 0 sampai 50 meter. Serta jika dilihat berdasarkan kedalaman fosil planktonik foram, dapat menentukan umur perlapisan litologi batuan. Pada section A yang berada pada arah barat terjadi proses regresi atau penurunan muka air laut sehingga menyebabkan fosil-fosil di daerah tersebut diendapkan pada daerah perairan dangkal. Sedangkan semakin ke arah timur, terutama pada section C, terjadi proses transgresi, sehingga fosil-fosil yang diendapkan ini diendapkan pada daerah perairan dalam. Jika peneliti ingin melakukan penelitian laut dalam, harus menuju ke arah timur. Sedangkan jika peneliti ingin meneliti untuk daerah laut dangkal, maka peneliti sebaiknya menuju ke arah barat. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas 3, bagian part 1 dan part 2. Yang pertama itu part 1, yang A itu diminta untuk melengkapi dari geologi kolom yang ada di sini, dengan Cambrian itu berada di paling bawah dan Mississippian berada di paling atas. Lalu di sini yang paling bawah itu ditulis C sebagai Cambrian, lalu di atasnya ada O sebagai Ordovician, S itu ada Silurian, D itu Devonian, dan terakhir itu ada M, Mississippian. Lalu yang B itu diminta untuk menggambar vertical line dari spesies F1 dan F2. Yang di sini. Lalu di sini saya menggambarkannya sebagai untuk yang F1 ini berada di Cambrian, Ordovician, dan Silurian, sedangkan untuk F2 ini berada di Silurian, Devonian, dan Mississippian.
terakhir itu untuk part 1, maaf, yang C itu ada diminta untuk region 4 itu kira-kira berasal dari mana. Jika dilihat dari sini, fosil region 4 itu seperti ini, sama dengan yang F1, berarti kira-kira diperkirakan region 4 itu berada pada Kambrian hingga Silurian, sesuai yang ada di F1 ini. Lalu yang terakhir untuk part 1 ini ditanya asal dari region 5. Untuk region 5 ini, jika dilihat di sini itu fosilnya seperti ini, itu mirip dengan F1 dan F2 yang ada di sini, fosil range yang ada di sini. Lalu kita lihat pada garis vertikalnya ini, keduanya itu sama-sama berada pada zaman Silurian. Jadi kemungkinan berada pada zaman Silurian, di mana saat keduanya sama-sama muncul. Selanjutnya untuk yang part 2-nya, itu yang A diminta untuk mengilustrasikan dari Paleozoic Brachiopods, itu diminta untuk menggambar stratigraphic range dari masing-masing genus Brachiopoda yang ada di atas ini. Saya menggambarnya seperti ini hasilnya. Lalu untuk yang B itu diminta untuk mengidentifikasi contoh dari taxon range biozone, concurrent range biozone, dan interval biozone. Nah, di sini itu yang hijau saya identifikasi sebagai taxon range biozone, yang merah itu sebagai concurrent range biozone, dan terakhir yang biru itu interval biozone. Terakhir untuk part 2, diminta untuk tentukan geologic age dari sampel batuan yang mengandung Brachiopoda Christophyrifer, Atripa, Composita, dan Leptania. Jika kita lihat di sini itu, yang pertama, Christophyrifer itu berada di sini. Kita lihat itu berada pada Lower Mississippian dan Devonian Upper. Lalu yang kedua itu ada Atripa. Atripa itu berada di sini. Kita lihat itu berada di Middle Devonian hingga Lower Silurian. Selanjutnya ada Composita. Composita itu berada di sini. Lalu dilihat itu berada dari Upper Permian hingga Upper Devonian. Terakhir itu ada Leptaena maksud saya, maaf. Untuk Leptaena itu berada di Upper Devonian hingga Middle Ordovician. Sehingga dapat disimpulkan yang mengandung keempatnya itu berada di sekitar Upper Devonian hingga Middle Devonian. Kemudian saya Safira Zulni akan lanjut menjelaskan mengenai pembahasan pada tugas 3 pada part 3. Pada bagian A tertera tabel berupa tabel database and top dari 11 fosil spesies dari 2 section X dan Y, di mana pada bagian A ini diminta untuk melakukan penggambaran line of correlation dari data-data tersebut berdasarkan dari distribusinya yang dilakukan pemotingan terlebih dahulu dari data-data tersebut pada grafik A. Pada penggambaran line of correlation ini pertama kali itu dilakukan pemotingan pada grafik A dengan menyesuaikan posisi angka pada database section X dengan database section Y, di mana dilakukan pemotingan pada data 11 sampel yang tertera pada tabel tersebut. Lalu pada tabel ini dilakukan pemotingan pada grafik A. Saya akan mengambil contoh pada sampel 1. Itu tertera pada tabel untuk database section X bernilai 15 pada spesies 1 dan database pada section Y bernilai 5. Lalu dilanjutkan melakukan pemotingan untuk nilai 15 untuk section X dilakukan perhitungan dari arah kiri ke arah kanan dan didapatkan bernilai section X yang database bernilai 15 berada pada posisi ini, dan section Y dihitung dari bawah menuju atas dan didapatkan bernilai 5 berada pada posisi ini. Maka untuk database section X dan section Y pada spesies 1, database berada pada posisi ini. Untuk database dilakukan pemotingan dengan menggunakan bantuan simbol, yaitu dengan menggunakan simbol lingkaran, yang mana simbol lingkaran ini
menunjukkan bahwa database ini merupakan data appearance atau data first appearance dari fosil, yang mana untuk data first appearance ini merupakan data yang menunjukkan kemunculan pertama kali dari fosil yang terdapat pada section stratigraphy. Setelah dilakukannya pemotingan pada database section X dan section Y dari tabel berikut, dilanjutkan dengan melakukan pemotingan data dari tops dari section X dan section Y. Setelah dilakukan pemotingan base section X dan section Y dari 11 fosil tersebut, dan juga dengan melakukan pemotingan dari data tops, untuk melakukan pemotingan dari data tops, yaitu dilakukan pemotingan, saya ambil contoh pada spesies 1, dapatkan pada data untuk spesies 1 ini bernilai 49 untuk section X, dan section Y bernilai 23. Maka menunjukkan pemotingan untuk section X yang bernilai 49 berada pada posisi ini, dan section Y bernilai 23 berada pada posisi ini. Maka untuk data top dari spesies 1 untuk section X dan section Y berada pada posisi ini, di mana untuk data tops ditandai dengan tanda silang untuk pada pengerjaan tugas kali ini, di mana data top ini yang menunjukkan data last appearance, yang mana data last appearance ini merupakan data yang menunjukkan distribusi dari fosil ini sudah hampir tidak ada untuk spesies 1. Lalu data tops ini akan dilakukan pemotingan sampai data pada spesies 11. Setelah dilakukannya pemotingan pada database dan top dari section X dan section Y dari 11 fosil, dilanjutkan dengan melakukan pemotingan penggambaran dari line operation. Setelah dilakukan pemotingan distribusi data-data dari base dan tops, didapatkan bahwa gambar dari line operation-nya sebagai berikut untuk pada grafik A ini. Kemudian pada bagian B diminta untuk menentukan antara section X dan Y manakah yang memiliki laju sedimentasi yang paling cepat. Berdasarkan dari dilakukannya plot database and tops dari 11 fosil dari section X dan Y, pada grafik ini menunjukkan garis korelasi sebagai berikut, yang mana garis korelasi ini menunjukkan bahwa laju sedimentasi yang paling cepat itu ditandai pada section X dibandingkan dengan section Y, karena terlihat pada line of correlation yang didapatkan dari grafik tersebut dari distribusi data plot base and tops memiliki kemiringan kurang dari 45 derajat. Kemudian pada bagian C dari data level section Y dan manakah yang memiliki kesamaan umur dengan 50 meter dari section Y, dari section X. Berdasarkan dari dilakukannya plot dari database dan tops dari 11 spesies fosil pada section X dan Y, didapatkan bahwa posisi atau level pada section Y yang memiliki umur yang sama dengan 50 meter di section X ini berada pada posisi 27 meter, itu berada pada posisi ini. Apabila dilihat dari line operation yang dihasilkan dari grafik A. Kemudian lanjutkan pada penentuan line of correlation pada bagian D. Ditunjukkan pada bagian D ini tertera informasi mengenai database dan tops dari 11 spesies dari grup lain, yaitu ditunjukkan dengan adanya dari section X dan Y, diminta untuk melakukan pemotingan data dari database dan tops yang telah tersedia dan dilanjutkan dengan melakukan penggambaran dari line of correlation-nya. Didapatkan bahwa dalam pengerjaannya sama seperti pada grafik A sebelumnya, yaitu dengan melakukan pemotingan pada database dan top dari section X dan section Y dari 11 spesies fosil, kemudian didapatkan dan dilanjutkan dengan melakukan penggambaran pada grafik line of correlation. Didapatkan line of correlation dari data 11 fosil tersebut, yaitu sebagai berikut. Kemudian pada bagian C diminta untuk menentukan apakah dari penggambaran line of correlation ini dihasilkan garis yang berupa straight line atau
terdapat adanya perubahan kemiringan atau slope berdasarkan dari dilakukannya plot dan dari database dan top dari 11 fosil spesies tersebut dari section X dan Y. Garis korelasi yang didapatkan menunjukkan bahwa line of correlation ini dihasilkan tidak dalam bentuk straight line atau garis lurus, melainkan terjadinya perubahan kemiringan garis dengan ditunjukkan terdapat horizontal segmen, yaitu berada pada bagian ini. Pada posisi ini pada grafik B, di mana horizontal segmen ini menunjukkan bahwa kemungkinan adanya jeda atau gap umur dalam segmentasi atau dapat dikatakan sebagai hiatus. Kemudian pada bagian F, ini diminta untuk apakah dari line of correlation yang didapatkan telah memberitahu kita rate of sedimentasi dari low part section Y yang relatif lebih rendah daripada rate of sedimentasi dari section X. Apabila dilihat dari garis korelasinya yang dihasilkan, sudut yang dibentuk oleh section Y ini lebih dari 45 derajat dibandingkan dengan section X. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi faktor yang menunjukkan bahwa kemungkinan proses sedimentasi yang terjadi pada section Y ini memiliki laju sedimentasi yang lebih cepat dibandingkan dengan section X. Kemudian pada bagian G diminta untuk melihat apakah pada dilakukan pemeriksaan, apakah pada plot data korelasi grafik yang tertera pada di bawah ini, apakah yang telah diasumsikan bahwa garis korelasi ini telah digambarkan dengan benar, garis korelasi ini telah digambarkan atau benar atau tidak, diminta untuk menjelaskan mengapa beberapa titik ini tidak jatuh tepat pada garis korelasi. Ditunjukkan pada grafik bahwa beberapa data point tidak tepat jatuh berada di line of correlation yang telah digambarkan karena dalam penentuan line of correlation ini data dilakukan garis korelasi dilakukan penarikan garis berdasarkan dari data yang paling merepresentasikan data-data keseluruhan dari data plotting pada diagram. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.